Andre ko inyo bana mengabdikan dirinya sepenuhnya terhadap perkembangan silat tradisi gitu. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana balik jo yang kabuzar yang tagia budak saringnya di podcast malah bagurau karuna. Bagurau saya nya sana. Sana. Mama celek silat tadi nak. Jangan salah lain. Yang bisa lo silat. Bagus bisa silat cik yang. Guru di siko ada pak. Nah, iko sana. Hari ko yang kedatangan guru silat udah Andre. Nama lengkap beliau Muhammad Andre Raberta. Beliau adalah guru silat perguruan silat pencak silat Indonesia. Talago Biru Indonesia. Itu di mana Pak itu, Andre? Kalau kini pusatnya lah di Padang dah. Di Padang. Di Padang. Cuma kalau asal siletnya itu dari Maninjau, Agam. Dari Maninjau Agam. Guru tua kami Pak Afrizal Chan asalnya dari Agam. Oh, dari Agam. Jadi beliaulah yang berjalan keliling untuk memperkenalkan silet Taralak. Oh, alirannya Taralak. Nama alirannya silet Taralak. Jabar aste silet aliran Taralak ko sarupua kira-kira. Jadi kalau aliran silet Taralak kok sebenarnya banyak versi banyak versi. Salah satunya yang dipakai dari perguruan itu Taralak yang dari Agam kok pertama dari karakter silet dari silet Taralak itu pertama tuh kalau filosofinya menyongsong ayah, artinya ini tidak menunggu serangan lawan, ini nak menanti serangan lawan, ini masuk ketika memanglah sudah berhadapan sama musuhnya langsung masuk senyumnya langsung tabrak senyum. Oh, baik Itu cek di pola lintasan permainannya lurus makannya. Lurus. Lurus. Sajak lah Andre sendiri kan kini guru wah. Iya, di Amanahan. Biasa guru-guru silet kok nama perhatian kan agak gaek wah. Andre aku mudo artinya guru silet na mudo amu jarang sih basuh layan tuh mungkin tapi kok saya bilo jadi guru silet. Jadi sebenarnya ndak ada terpikiran ya pengen jadi guru atau dia jadi apa karena kebetulan waktu setahun nikah memutuskan untuk berhenti bekerja di lah nikah. Alah nikah. Sorry ya, nani doain dua. Udah aku lah nikah ya. Jadi akhirnya fokus dia belajar silet. Jadi hampir tiap hari dulu latihan silet. Jadi sekarang suka sama silet, akhirnya ya latihan silet. Sesederhana itu sih sebenarnya dah. Jadi suka silet, latihan silet. Tapi belajar silet dari kete. Belajarnya maksudnya kalau dari kete pertama kali sama angku. Ada angku dari pihak apa dan ternyata di keturunan tuh emang banyak yang pasile gitu. Salah satunya itu adalah kakek buyut. Wak itu guru silet di Lawang Matua Seribulan. Nah, akhirnya apa sendiri tidak pernah dia majan silet loh. Dari kita tuh malah disuruh masuk karate, disuruh masuk ike karena papa sendiri megang ban hitam di karate kan. Tapi pencarian bela diri kok pencarian jiwa sebenarnya. Jadi enggak sobok semestrinya pas lagi di karate. Kemudian ada angku-angku yang kebetulan tinggal satu komplek di rumah. Itu apa menyuruh main lah kesinan, pulang-pulang ngaji main lah kesinan tak belajar juga itu. Angku Kari namanya. Angku Kari itu anak-anaknya masih hidup. Sama itulah pertama kali berkenalan sama silet. Kemudian akhirnya bersobok sama silet cik aliran lo balik sama aliran silet kampuang namanya mau disabit alirannya dari guru itu doh. Kemudian jatuh hatinya di Taralak sampai ke Taralak gitu. Nah, dengan diamanatkan jadi guru udah berapa lama berarti itu? Tahun 2005 balik dilewakan. 2005 balik dilewakan. Iya, tahun 2005 balik dilewakan. Nah, ada yang ada sekitar jadi Giko guru tua itu sengaja cara guru tua melestarikan agar aliran kau tidak punah. Itu dengan cara guru tua mangke beberapa orang yang alah cukui alu aja patut menurut pantauan batinnya guru diangkek lah untuk menerima amanah menjadi guru. Jadi itu di Mas Andre berapa orang? 33 totalnya. Itu seluruh Indonesia sampai Mesir. Masih jalan sampai kini? Masih jalan sampai kini. Ke-33 orangnya. Kalau ke-33 orangnya komunikasi ala jarang sobok gini cuma enggak mereka masih menjalankan amanat sebagai guru gitu. Insya Allah masih menjalankan amanahnya. Luar biasa. Masih 33 orang itu sampai di Mesir ada dulu. Ada yang di Mesir. Di Mesir itu awalnya belajar di Bukit Tinggi kalau tidak salah. Pesantren kemudian dapat beasiswa akhirnya beliau
dapat beasiswa kuliah ke Mesir dan akhirnya menikah lo di situ sampai kini masih tinggal di Mesir. Dan mereka masih Berkembang pesat malah di Mesir. Yang menarik sebetulnya anak muda yang menyukai silat tradisi kan tradisi kan. Tradisi, betul. Itu jarang sekali wak basuo mungkin. Kalaupun ke Modembo saja kok basuo guru-gurunan tua-tua tuh. Pasti ya. Nah, Andre bisa mapo tertarik jo silat tradisi gitu banyak kan, dan apalagi usia muda baru mulai ini Kini 36. 36, artinya banyak hal-hal duniawi yang akan mempengaruhi dan itu sangat nikmat manga mendalami ko bantunya Andre sendiri. Jadi sana Andre ko ini bana mengabdikan dirinya sepenuhnya terhadap perkembangan silat tradisi gitu kan. Nah, itu bisa ndak terpengaruh kayak pai dugem, pai ko, pai itu gitu Dulu masuk kuliah sempat. sempat kuliah sempat. Akhirnya membuat keputusan surang lah. Kalau ndak awak perbaharui diri awak, ya awak kan tetap kamu itu jadinya kan. Jadi akhirnya mulai itu makanya kalau kenapa sampai hari kok awak masih bersilat itu sebenarnya rasanya silat kok banyak, silat kok sama ibaratnya dalam menyelamatkan hidup lah. Menyelamatkan hidup mungkin yang akan berantakan pada akhirnya ketika kalau tidak mengambil silat gitu. Oh baik. Karena banyak ada hantaman kehidupan ketika berumah tangga, terus awak harus berhenti kerja. Nah, silat salah satunya yang bisa menyelamatkan awak agar awak tidak melakukan hal yang indah-indah. Bisa hidup dengan silat Dan alhamdulillah ditolong oleh silat itu bisa bertahan sampai hari koda. luar biasa. Ternyata silat itu bisa membantu kehidupan. Ya memang kalau awak fokus memilih sebuah profesi atau sebuah kehidupan, pastinya kadang-kadang tukang sapu itu bisa dirang. Iya, betul. Kalau nya tekuni Andre. Betul. Kini ke ada bara orang kini murid Andre. Kalau murid kini yang by online itu ada di Rusia 5 orang. Tunggu lu, by online kok aku cek. Jadi Iko yang artinya awak harus beradaptasi sama zaman. Jadi ada salah satu orang warga Rusia mengetahui tentang silat yang dipelajari kok melalui YouTube. Nah, melalui YouTube kemudian minta nomor kontak, kemudian dia pengen belajar silat. Hanya caranya yang mungkin selama kau mencoba melalui online dulu, berkirim video dan bertukar video melalui WhatsApp. Itu yang pertama. Jadi berjalan hampir setahun. Setahun berarti sebelum pandemik kok Andre lah mulai pelatihan online. Lama sebenarnya. Jadi itu mindset Iko sendiri terbuka pada awalnya ketika berkenalan sama kawan-kawan di Jakarta yang akhirnya jadi saudara sendiri. Tunggu dulu, beda enggak? Jadi Andre memperkenalkan silat termasuk dengan media-media YouTube. Ya, betul. Oh, karena awalnya Giko awalnya dulu cara belajar silat, cara menghafal atau cara memahami silat itu melalui video dah. Jadi Andre suka mengimajinasikan ketika mempelajari sebuah teknik, Andre mengimajinasikan dulu Andre surangnya di siko yang berbaju hitam dan ada Andre lo surang yang berbaju putih di siko. Iya. Yang sedang bermain teknik tuh. Jadi Andre membayangkannya model itu. Nah, biar lebih dekat visualnya, Andre selalu merekam tuh. Selalu merekam teknik-teknik itu dalam video. Nah, handphone kok memorinya terbatas. Disarankan sama kawan. Sebagian cobalah share di Facebook atau sebagiannya share di YouTube karena beberapa tekniknya termasuk dalam pakem yang tidak boleh dipublis. Akhirnya tetap diunggah ke YouTube tapi di privasi. Kalau seandainya sanak-sanak kita nanti rantau ingin ikut jadi muridnya Andre, akhirnya mungkin tidak seperti itu karena kan kok di Rusia Iya. Di Rusia berapa orang? 5 orang. 5 orang. Terus di mana Andre? Di Jakarta ada juga. Nah, mungkin kawan-kawanan di luar Sumatera Barat, mungkin Indonesia lah dulu. Memungkinkan enggak untuk ikut latihan online di Andre? Sangat memungkinkan, tapi ada kelanjutan sebenarnya. Jadi sesudah dari online akan ada deal awak harus bertemu langsung untuk latihan bersama gitu. Oh iya. Harus ada itu. Kalau Karena tidak ada itu ya awak harus menjelaskan bahwa silat kok bicara raso itu harus ada sentuhan antara yang dilatih dengan yang melatih. Nah, touching sentuhan tadi itulah yang bisa misalnya sentuhan itu ibaratnya awak menerima rasa sakitnya, cara mengantisipasi rasa sakit dari serangan. Nah, lebih seperti itu. Jadi ada beberapa hal detail yang tidak bisa digambarkan dari video sebenarnya. Iya. Kopi tadi kuah. Oh dia. Mama ingat saya kalau batu si Andre kuah anak keluar kopi. Jadi
di sana itu sangat menarik karena bosnya sendiri baru bandangnya karena ternyata ada pelatihan sifatnya online dan itu jauh sebelum pandemi COVID-19 beliau kok lama gue itu dan itu menjadi hal yang menarik di sana. Jadi kalau di sana tertarik tentu ada komitmen yang harus dibangun berarti. Harus pasti. Nah, ada namanya silek tradisi untuk menerima murid baru. Cie sih. Ya tapi membawa kursi boleh satu cek. Duduk suka. Ya, duduk suka. Kebuang sekali dia. Oke. Sorry mangga Sana kok ada yang buat tadi tuh Asro namanya Asro Sikumbang. Karajo memang cok ambil kopi sampiang. Nah, duduk sekolah duduk ah. Oke. Dia lah beraja silek. Alun. K beraja Jo. Itu salah menentukan sikap. Sikap nak takwil ni si Andre lah. Nggak, kalau keinginan mungkin kalau tertambat hati baru ke salah satu silek di Solok Selatan. Cuman silek kondisi lah dulu ke depan. Ya. Andre, salah satu yang menarik gini, Andre sebagai guru silek punya perguruan mendidik anak. Kini wak kaitkan stek peranan pemerintah yang Andre sebagai guru silek kini apa yang Andre rasakan kini? Aku bukan punya perguruan tapi tergabung dalam perguruan. Oh, tergabung dalam perguruan. Dalam perguruan. Iya. Jadi kalau ke pemerintahan sendiri sebenarnya Andre bukan enggak intens terhubung ke bidang pemerintahan. Mungkin di perguruan sendiri tergabung dalam IPSI sebenarnya. Cuma konten atau cara Andre mengembangkan silek yang sudah Andre laporkan ke guru tua, metode dan caranya itu yang memang yang memang berbeda dari hal-hal biasa lah gitu. Jadi ada pengen buat terobosan awak lah on publik, perguruan kau lah turun ke publik, tidak lagi tasurua. Kalau yang masih tasurua artinya ini tidak akan memperkenalkan dirinya kamu latihannya pun secara diam-diam, tidak. Apa perbedaan yang biasa itu kecik Andre tadi? Kan Andre tadi membuat konsep yang berbeda dari hal yang biasa. Apa perbedaan? Perbedaannya gitu. Tidak tertarik sebenarnya dengan namanya proposal dan funding. Tidak tertarik. Baik. Kenapa begitu? Karena sebenarnya menjalankan. Jadi Giko, Andre terinspirasi sama salah satu praktisi silat dari Kalimantan. Dia pernah buat sebuah tulisan yang menyampaikan bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah koin yang selalu berlaku di masa dan zaman apapun. Nah, silek adalah sebuah khasanah keilmuan sebenarnya. Tidak layak silek itu untuk mengembangkannya harus ada proposal yang dimohonkan untuk awak nama mohon gitu ya. Ya, kan kalau sudah mengajukan proposal otomatis itu sudah ada permohonan namanya di sini. Iya. Nah, Andre sangat menolak itu sebenarnya. Kalau tiba donatur nanti misalnya tiba kau kata Pak Andre atau dia mboko tiba Pak Andre ada mboko dia pencelek ke kesungguhan udah di Yubana Tajun dunia silek aku bantu mau kirim piti sekian untuk kok baju silek itu enggak masalah. Enggak masalah kalau itu enggak masalah. Artinya kan tidak ada komitmen yang mengikat di balik itu. Ketika ketakutan Andre mungkin Beko kalau ada proposal si Andre harus model ko. Iya, betul. Berarti tergabung di IPSI. Perguruan tergabung di IPSI. IPSI kok Ikatan Pencak Silat Indonesia. Berarti IPSI Sumatera Barat. Betul, IPSI Sumatera Barat. Apa faedah ketika sebuah perguruan bergabung di IPSI? Kalau lebih detailnya sebenarnya kurang tahu karena memang tidak mendalami itu dan tidak tertarik dengan itu sebenarnya. Dan cuma setahunya ketika bergabung dalam satu paguyuban, artinya paguyuban tersebut tentu harus bisa mensupport masing-masing sasaran yang bergabung di dalam perguruan tersebut, di dalam pertubuhan tersebut. Nah, idealnya begitu. Ya, tapi kenyataannya kalau yang untuk Anda sendiri di Padang nggak cukup merasa itu. Gitu. Dan cukup merasa dan tidak mengambil pusing sebenarnya. Ada hal menarik. Pada waktu kok kan ada pilkada, pemilihan kepala daerah, nah dia, Batua, dia calonkan anda, Apa? calonkan diri ngopi dia. lu dah. Calon Dan dia, calon gubernur Yuan Tagia. Mantap tuh lah jaleh tuh. awak Langsung jadi tim sukses. Mantap. Nah itu menarik sebenarnya. Ambo selalu mencari sebuah fenomena di masyarakat awak. Kalau lah ada pilkada, aku semua bentuk organisasi, semua
masyarakat dirangkul untuk mendukung salah satu calon. Betul. Apakah itu terjadi dalam perguruan pencak silat di Sumatera Barat? Anda mencari serupa? Sangat terjadi. Sangat terjadi. Sangat terjadi. Artinya, apakah itu bentuk azas manfaat? Maksudnya mereka, kau dirangkul perguruan silat kau atau organisasi silat dukung salah satu calon, lah nanya kurang kau nak dipikirkan itu. Ada enggak itu terjadi? Itu terjadi. Sangat. Artinya sering terjadi. Sering terjadi. Dan itu mungkin perlu sebuah pemahaman bahasamu, jangan kalau mau disebut itu berarti memanfaatkan orang-orang tradisi. Begitu. Masa nih, masanya. Tapi sudah, kalau mana sudah tuh enggak pikiran orang dari dia. Kan itu masalahnya. Betul. Ya, Pak, saya realita hari kok sini. Kalau dia pilih dia jadi gubernur, dia tanang dia bisa di kepala dinas langsung. Wah. Kita buat nonton. Awas satu maminan. Amin. Nah, ada satu hal yang menarik ketika tradisi, silat tradisi tidak bisa kita lepaskan yang namanya dari batin. Betul. Betul enggak sih ilmu batin, ilmu kebatinan kaitannya sangat erat jo seni-seni silat tradisi kok. Silat tradisi maksudnya. Betul, pasti terkait sebenarnya udah. Jadi ada beberapa fase yang harus awak arifkan tentang permainan batin kok. Iko kalau awak bicara iko informasi kau berdasarkan dari salah satu yang ambau anggap guru, ini menjelaskan bahwa sebelum Islam masuk ke Minangkabau itu dikenal dengan permainan gayung yang dibawa sama Maharaja Suridirajo sebenarnya. Gayung lahi dan gayung batin. Gayung lahi itu adalah menyerang lawan menggunakan metode sejangka dua jari. Metode kalau gayung batin yang kamu tahu itu menyerang lawan melalui media angin. Menyerang tiga rangkai dalam tubuh, rangkai hati, rangkai limpo, rangkai jantung. Tiga rangkai ini baiknya. Menggunakan media angin tanpa mantra-mantra. Jadi tidak ada mantra-mantra. Jadi tidak ada mantra-mantra itu. Tidak ada mantra-mantra. Kalau lah mantra-mantra itulah masuk ke kategori sihir lah, seperti tinggam, sewai, tidak tergabung di situ. Ini tidak tergabung. Tapi tentu menggunakan latihan jo untuk bisa menggunakan itu. Latihan. Angin dan dipakai. Kok avatar sama dia? Avatar Minangkabau sama dia. Karena mengkaji sampai unsur di dalam diri itu sebenarnya dari dulu lah ada dah. Orang-orang Minangkabau emang lah mengkaji itu dulu. Sebenarnya. Dan itu masih ada enggak kini? Masih ada pemegangnya. Masih ada pemegangnya. Dan ada enggak yang menurunkan itu? Artinya modeka itu kan jangan punah. Iya, bagian dari sebuah kebudayaan. Betul. Masih ada kan artinya? Yang menurunkan masih ada, tapi kalau prosesnya diturunkan atau tidak itu enggak dapat kabar. Andre lah punya ada? Enggak ada. Kena beraja dia. Enggak ada dah. Kalau dia macam-macam sih. Dia padahal tentu bidang kabidangnya dia bidang tuh sihir tuh dia. Lah jadi dia. Dia kan nyampe itu tadi mah bilang enggak bilangin. Nah, dengan adanya kebatinan kok unsur-unsur kebatinan kok kan banyak hal kok. Dalam pemilihan pilkada politik kok itu dimanfaatkan orang enggak dia. Mah tahu dia disuruh guru silik kok dia tolong pengaruhi masyarakat pakai ilmu batin guru lah kecil. Itu ada enggak seperti itu Andre? Kalau menyebutkan ono mungkin nanti. Ini enggak usah dia ada enggak? Ada ya. Ada terpakai. Sana kok enggak isu dah tapi kok ambo mau undang narasumber yang berkompeten dalam hal itu dan beliau sangat bertanggung jawab dengan kata-kata beliau. Iko fenomena iko sana dan iko sangat Di zaman modern lah. di zaman modern, zaman nuklir, zaman milenial, aduh jo tanya tuh dia. Maka dia hati-hati dunia banyak kiramai dia jago muncuang, jago parangai dia. Emangnya dia acok lepeh muncung. Dia acok ronso aja den. Dia tua aja den. Lah. Sudah lagi di sini Jadi sapi loh. Nah, kemudian dengan ada punya prinsip tidak akan mengajukan proposal atau meminta bantuan dengan cara serpo itu, tentu akhirnya Andre banyak yang menentang. Pasti. Karena so idealis akan dianggap so idealis, bantu anak selesai surang di awak. Aduh hal itu dapat Andre. Pasti diterima. Terus Bang Andre menyikapi model itu. Membuktikannya dengan bukti. Buktinya. Membuktikan dengan bukti adalah tanpa bantuan, tanpa funding, tanpa proposal, tapi tidak menolak donatur kan? Iya. Beda nih, tolong dibedakan. Beda. Tidak menolak donatur. Ada salah satu tua silik yang alhamdulillah tertarik atau akhirnya kini jadi apa angke. Itu beliau namanya Pak Man Kampa. Beliau pertama kali secara mengejutkan mengundang secara pribadi datang ke Malaysia. Untuk berbagi
teknik silet Minangkabau, dan akhirnya ini merupakan salah satu guru silet di bidang persenjataan yang Andre pelajari. Berarti Andre mah jago keluar. Lebih tepatnya mengajar lepas lah, kayak workshop. Oh, atau seminar kayak gitu. workshop. Semacam dosen terbang gitu Itu lah. kan maksud saja pengalaman Andre. Kalau untuk workshop itu ke Singapura, sama perform sekali. Itu diundang sama Singapore Minangkabau Association yang kemudian di Jakarta. Di Jakarta terakhir tuh di Cimande sama di Depok. Di luar biasa. Artinya semua kemampuan kalau digunakan dengan baik dan profesional itu bisa menghasilkan. Mungkin dari sini. Insya Allah, betul. Alah pai dia keluar negari dia tak mungkin si Andre pulang tak bagi peti sakura dia. Iya. Nah, itu dia duit tu dah jalan dia. Lain. Pandai. Paham mana apa? Paham mana? Misalnya ado kalau tipe Anda nak ada, jadi Kiko nggak bisa menjalankan sesuatu tuh kalau nggak suka tuh. Nah, nggak bisa ada. Jadi akhirnya keputusannya kayak dulu karena di kantor nggak suka karena tua, nggak suka karena berang-berangan bos. Akhirnya apalagi yang nyoberangkan tuh bukan hal-hal yang berkaitan sama kinerja awak di kantor misalnya kan. Itu kan sangat terjadi di dunia kerja, hal itu terjadi itu. Karena cuma nyalahan sepatu atau balik mungkin kos kaki, padahal kerjaan awak selesai kan. Bahkan bisa disabik progres kerja awak luar biasa. Tapi yang orang mencarinya tentang ada kasinan. Akhirnya ada mulai mikir untuk memilih jalan hidup dari passion sendiri. Iku nak bukan bicara iku akan membuat awak menjadi kaya, tapi untuk menjadi bahagia itu pasti. Karena awak bisa menjalankan sesuatu sesuai dengan passion yang awak punya. Harta tidak menentukan sebuah kebahagiaan. Betul. Ada dia. Banyak-banyak nakit dan duduk dia jadi pahami duit dia dan dulu lah ia pada dia lah jale dia tuh. Nah, sana Iko sangat menarik pembahasan kita sana, dan satu hal yang menjadi catatan penting tadi itu yaitu tadi ketika awak punya keinginan untuk bahagia, jalani saja apa yang awak yakini. Ya. Terakhir mungkin Andre, apa harapan Andre? Karena ambo pikir mau deko, ketika Andre punya idealisme bahwa Aden tidak akan bergantung pada yang lain, tidak akan mengajukan proposal, tapi dalam kehidupan awak itu harus ada terjadi komunikasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat, atau pemerintah dengan sebuah kegiatan-kegiatan. Karena silet tradisi itu kan sebuah kebudayaan, apalagi Minangkabau. Itu luar biasa. Ambo sih berpikir dengan idealisme seperti itu, Andre mungkin akan dijauhkan oleh pemerintah, akan dijauhkan oleh sebagian orang gitu. Dan Andre sebetulnya berharap seperti pemerintah gitu. Kalau berharap ke pemerintah sebenarnya nggak ada loh. Cuma harusnya pemerintah itu yang harus berharap bagaimana mereka bisa mengalokasikan anggaran untuk lebih mensupport kegiatan-kegiatan silet tradisional itu dalam bentuk yang lebih jelas gitu. Dalam bentuk yang lebih jelas artinya siapkan fasilitas untuk mereka, terus gurunya digaransi digaji tiap bulan. Itu yang sebenarnya lebih penting. Karena penyebab kepunahan silet itu sendiri sebenarnya adalah langkanya orang nih jadi guru. Kenapa enggak langka jadi guru? Kau bayangkan, ada orang kabah guru, ini modalnya hanya buat gulu, buat kopi, sama buat rokok. Nyantan ke gurunya dari pagi sampai sanjo kalau membolak-balik bumi kok lah macam gua kalau hawala lah pinggal kan naik. Ala aturan jam-jamnya kalau digaduh ada murid tadi nih baca silet. Iya. Digaduh nyobolah kopi sama guru tadi dan bini si guru aturannya kalau tidak jadi lalu ala sibuk lo membuat kopi. Ya kan rokok tadi dan dibawa nih untuk guru kilo rokoknya putih rokok gurunya sama kan. Akhirnya itu yang membuat lama-lama orang takut jadi guru silet lah. Padahal miskin mana jadi guru silet kan itu nanti. Awak mau belajar bahasa Inggris, belajar sekolah bahasa Inggris dengan biaya yang mahal. Padahal ketika awak kebetulan ditodong, bahasa Inggris awak tuh nak menolong sebenarnya. Iya. Bahasa Inggris itu malah nak menolong, dia pakai bahasa Inggris orang ngintip Malia itu tidak peduli, yang tahu apa yang ada dalam pinang kaden kan itu. Sebenarnya mungkin dialog ini kok ada sertifikasi guru silet di Sumatera Barat tuh. Nah, tugas sertifikasi itu gunanya tadi organisasi yang namanya IPSI, itu namanya Dinas Kebudayaan. Betul. Cerdas yang hari kau ada sana. Jadi tapi kok sertifikasi itu ada ya, Pak? Kalau sejauh kalau Anda lebih dan secara tradisi iya disertifikasi guru-guru silet kok, kemudian itulah dia gaji atau santunan bulanan gitu kan. Jadinya pada pikir bahwa menurunkan kebudayaan seni tradisi ke silet tradisi kok kepada jadi kok berkembang terus. Kalau kini kok mungkin dah jarang mana. Tadi nama dua caliat itu kan tuh anak-anak muda yang luar biasa, muah nyuju silet-silet tradisi kan. Dan ikon susah kini dia
Ya boleh bebannya mempertahankan kebudayaan kan, bukan hanya sekedar bela diri. Nah itu. Nah, ada pesan. Oh yo, untuk adun sana ingin kenal beliau, tolong subscribe channel YouTube-nya. Apa Siap. channel YouTube? Muhammad Sultan Iskandar. Muhammad Sultan Iskandar. Sultan Iskandar. Muhammad double M. Muhammad double Ya. ya, enggak A ya, Muhammad. MUHAMMED. MMED. Ya, Sultan Muhammad. Sultan Iskandar. Jangan lupa subscribe, bunyian loncengnya itu di sini, nonton dia. Ya. Like, komen. Asamui channel Naiko. Ya, Dan follow. Jangan lupa follow. Ada yang kita sampaikan terakhir untuk masyarakat, generasi muda, pemerintah, atau lain, silakan saja Andre. Bebas Pak Jiko. Iya. Kalau kali sampai mungkin enggak banyak-banyak, cuma artinya Giko. Kalau awak tahu sebenarnya bahwa silek itu bukan barang murah sebenarnya. Iya. Silek kok kearifan lokal yang ditinggalkan dari nenek moyang awak, seni bertempur yang ikolah teruji di berbagai macam zaman, sudah teruji sebenarnya, dan awak mengabaikan itu hal yang sangat-sangat miris. Nah, kini beraja silek lah, berajalah silek, karena yang diajar di sini tidak hanya sekedar bicara masalah pemahaman gerak, bagaimana cara berhubungan orang, tapi di situ juga diajarkan cara awak awak ke Allah, cara awak cara bertingkah laku, adab, full semuanya dalam satu paket sebenarnya. Jadi ada budi pekerti di Ada sini, budi pekerti di ada baa menjadi manusia seutuhnya di sini. Nah, sebenarnya inti silek sini. Itu inti. Barangkali sebutnya, Andre. Iya. Lah sana luar biasa pembincang Ambo Riko, Yuang Tagia sama udah Andre itu ada di Ambo asal biswa jangan karena jom bebek kopi je sudah orang lain lai. Kau perlu gaji, kau indah lah bantu pembantu nampak. Lah sana. Kan ada tenaga tambahan itu. Ya, bisa lah cari tidak gaji dia. Lah sana udah Andre dari perguruan silek Pencak silat silat Indonesia. Talago Biru Indonesia lah masuk pot bungo. Wah, tunggu guru-guru silat yang lain nah masuk pot bungo. Lah sana nonton iko di. Lah. Cik 2 3. Lah bi sana lah no lah bi.